San menoleh ke para tetua yang hadir. Pada saat ini, hatinya benar-benar penuh dengan kekaguman. Ada sebanyak 40 tetua yang hadir, semuanya adalah praktisi di atas peringkat ke-10, dan ada juga sejumlah raja besar peringkat ke-11. Energi kehidupan yang dipancarkan masing-masing dari mereka sangat melonjak. Berada di sini, Tang San hanya merasa tubuhnya tersapu oleh energi kehidupan yang sangat besar. Kembali ketika dia menghabiskan 9 surga dan 10 bumi kehancuran besar dan kesengsaraan pemusnahan, prosesnya sangat mendebarkan, terus-menerus menanggung pembaptisan kesengsaraan guntur yang menakutkan itu, tubuh Tang San benar-benar rusak sampai batas tertentu. Setelah kesusahan, tubuh menjadi lebih kuat setelah ditempa oleh kesusahan guntur. Namun, keterkejutan kesadaran, kerusakan dari kesengsaraan guntur, dan beberapa retakan yang tersisa di sumber kehidupan membutuhkan banyak waktu untuk diperbaiki. Tentu saja itu tidak akan menjadi masalah mengingat statusnya sebagai dewa. Tetapi itu juga membuat Tang San harus menggunakan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan dan menghasilkan lebih banyak uang, dan lebih banyak tabungan, sebelum dia berani menyerang peringkat ke-12 di masa depan, dan mencapai ranah yang setara dengan peringkat kaisar. Tetapi hanya setelah datang ke sini, dalam waktu singkat ini, Tang San jelas merasa bahwa tubuhnya sangat nyaman di bawah gerusan energi kehidupan yang konstan, dan tingkat energi kehidupan yang sepenuhnya terserap terlalu tinggi sehingga bahkan keberadaan wilayahnya dipelihara olehnya, sehingga mempengaruhi pemulihan sumbernya. Ketika dia pertama kali datang ke sini, dia hanya sangat ingin tahu tentang keluarga pohon emas biru ini, tetapi sekarang, dia benar-benar ingin menurunkan warisan leluhur pohon ini. Tentu saja, garis keturunannya murni, karena pada awalnya itu adalah merek garis keturunan yang diserap dari Jin Miaoshen. Semua tetua klan pohon emas biru memusatkan perhatian mereka pada Tang San, menunggunya berbicara. Tang San menyapu mereka, tersenyum dan berkata, "Aku telah pergi selama bertahun-tahun, tetapi setelah aku kembali, aku merasakan kecemerlangan leluhur pohon, yang masih membuatku sangat merasa bahwa ini adalah rumahku. Sendirian di negeri asing itu berbeda. Tamu, ketika aku di luar, aku selalu ingin kembali, tetapi aku tidak berani kembali karena aku tidak mencapai apapun. Belum lama ini, dalam beberapa keadaan khusus, aku akhirnya menyadari bahwa aku memenuhi syarat untuk kembali." Setelah mengatakan ini, Tang San berhenti sejenak, dan 8 paku di punggungnya berdiri. Dia terlalu akrab dengan mengendalikan 8 paku. Dalam kehidupan sebelumnya, salah satu kemampuannya yang paling kuat adalah 8 tombak laba-laba yang melekat pada tulang rohnya, yang agak mirip dengan 8 duri ini. Oleh karena itu, pada saat ini, kontrol tidak hanya seperti lengan dan jari, tetapi juga rasa kehilangan untuk kembali ke kehidupan sebelumnya. Karena pohon leluhur tidak memiliki warisan nyata, keluarga kita tidak pernah ada di tingkat kaisar. Faktanya, jika seorang kaisar lahir murni berdasarkan warisan pohon leluhur, itu mungkin bukan hal yang baik untuk klan kita. Lagi pula, menjadi kaisar yang murni dengan vitalitas juga merupakan yang terlemah di antara para kaisar, dan mudah untuk menarik keinginan klan lain. Aku percaya inilah yang dikhawatirkan oleh para tetua. Mendengar apa yang dia katakan, para tetua yang hadir hanya bisa menganggukkan kepala. Ini memang masalah penting yang mereka khawatirkan. Bagaimana aku harus mengatakannya, kecuali klan pohon emas biru dari tingkat kaisar dapat mencapai tingkat leluhur pohon, jika tidak, mereka hanya akan menjadi kaisar terlemah, tetapi pada saat yang sama mereka adalah harta surga yang paling harum dan bumi. Jika kaisar lain melahap kaisar klan pohon emas biru, aku khawatir kekuatan mereka tiba-tiba akan meningkat ke tingkat atas kaisar. Jika bukan karena ada leluhur pohon di tanah leluhur yang harus dijaga di sini, klan pohon emas biru tidak akan tahu berapa kali mereka telah diserang. Dan begitu warisan leluhur pohon jatuh pada satu klan, bahkan jika itu adalah kaisar baru, dapatkah itu memegang klan pohon emas biru? Pada saat itu, kekuatan perlindungan tubuh leluhur pohon sangat berkurang, dan keluarga pohon emas biru itu sendiri juga berisiko besar. Ini adalah alasan lain mengapa Tetua Agung tidak khawatir tentang referendum. Kedua, karena warisan pohon leluhur masih ada, kecemerlangan pohon leluhur selalu bersinar di kota Jianmu, sehingga setiap klan bisa mendapatkan makanan dari sumber kehidupan di bawah kecemerlangan pohon leluhur. Semakin tinggi budidayanya, semakin baik efeknya. Aku mengerti bahwa para tetua akan khawatir, jika aku menerima warisan leluhur pohon, maka kecemerlangan ini akan hilang, ditambah alasan yang aku sebutkan sebelumnya, jadi semua orang pasti memiliki kekhawatiran.
Begitu kata-kata ini keluar, Jin Miaoshen, yang berdiri di samping Tang San yang awalnya sangat cemas, mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa kakak laki-lakinya, yang telah jauh darinya selama bertahun-tahun, tidak mengerti situasinya, tetapi dia tidak berharap dia melihat dengan jelas. Kulit sesepuh juga sedikit berubah, karena Jin Miaolin ini mengerti segalanya, bisakah dia menyelesaikan masalah ini? Mendengarkan kata-kata Tang San, para tetua klan pohon emas biru semua terkejut. Melihat penampilannya yang tenang, mereka tidak dapat menahan ketertarikan untuk sementara waktu, dan psikologi konfrontatif asli mereka juga sedikit memudar. Tang San melanjutkan, sebagai anggota klan pohon emas biru, merupakan kebanggaanku untuk dapat meneruskan darah leluhur. Namun, jika aku mempengaruhi seluruh klan untuk mewarisi kekuatan leluhur, ini adalah sesuatu yang aku sama sekali tidak mau melakukannya. Kalau tidak, aku tidak perlu keluar untuk mencari peluang. Aku hanya tinggal di keluarga dan mewarisinya secara langsung. Oleh karena itu, premis mewarisi warisan leluhur harus dapat diselesaikan dua masalah yang baru saja aku sebutkan. Jika tidak, jika aku tidak membutuhkan referendum oleh para tetua, aku tidak memenuhi syarat untuk mewarisi semua ini. Kali ini, bahkan Penatua Agung memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu memiliki cara untuk menyelesaikan kedua masalah ini sekarang? Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, tidak ada alasan untuk mengatakan itu. Kita akan berbicara tentang apakah akan mewarisi warisan leluhur pohon nanti. Pertama-tama aku akan membuktikan kepada para tetua bahwa kembalinya aku hanya akan bermanfaat bagi klan pohon emas biru. Saat dia berbicara, dia perlahan berjalan menuju leluhur pohon besar. Pada saat yang sama, cahaya biru samar keluar dari Tang San. Sinar cahaya biru ini sangat aneh, memancarkan lingkaran cahaya biru jernih, tetapi di dalamnya, tampaknya mengandung kebijaksanaan langit dan bumi. Sinar cahaya ini tampaknya merasa bahwa dia telah terpengaruh. Dalam kegelapan, persepsi dan pemahaman tentang kekuatan hidup tampaknya berubah secara halus, dan bahkan persepsi tentang kehidupan tampaknya meningkat. Kekuatan apa ini? Apa yang dapat mereka yakini adalah bahwa ini jelas bukan energi kehidupan murni, dan energi kehidupan sangat akrab bagi mereka. Dan pada saat ini, cahaya biru yang memancar dari Tang San mengandung karakteristik yang sangat aneh. Ketika dia berjalan menuju leluhur pohon, dia tidak merasa ingin memuja leluhur pohon, tetapi memiliki sedikit persaingan. Para tetua klan pohon emas biru berpisah ke kedua sisi mereka sendiri, memberi jalan bagi Tang San untuk berjalan menuju tubuh leluhur pohon. Penatua pertama membuka mulutnya dan ingin menghentikannya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya sama sekali. Pernyataan Tang San barusan, ditambah dengan aura yang tiba-tiba muncul di tubuhnya saat ini, membuat Penatua Agung merasa sedikit cemburu. Faktanya, masalah terbesar dari klan pohon emas biru adalah mereka tidak pandai bertarung, meskipun banyak tetua yang hadir adalah praktisi di atas peringkat ke-10. Pada kenyataannya, kekuatan tempur mereka sangat rata-rata. Ini juga alasan mengapa mereka diganggu oleh ras lain ketika ada begitu banyak orang kuat, dan mereka tidak berani meninggalkan pusat kota dengan mudah. Setiap ahli klan pohon emas biru juga merupakan harta karun super, yang sangat menarik bagi hampir semua klan monster dan klan roh. Karena itu, mereka pada dasarnya pengecut. Meskipun Penatua Agung sebenarnya sangat takut pada Tang San saat ini, dia masih tersentak di bawah aura yang berasal dari Tang San. Tang San datang ke depan tubuh Suzu, dan bintik-bintik cahaya biru di tubuhnya menjadi lebih intens. Dia dapat dengan jelas merasakan energi kehidupan yang sangat besar dari leluhur pohon, yang sepenuhnya terhubung dengan seluruh Palankes. Dia perlahan menutup matanya, dan hatinya penuh kegembiraan saat ini. Jika bukan karena kesempatan dia datang ke sini, aku khawatir dia tidak akan pernah tahu bahwa inti kehidupan seluruh planet di bintang Falan akan benar-benar ada di sini. Tidak ada keraguan bahwa nenek moyang pohon lahir dari inti kehidupan tingkat pesawat. Leluhur pohon sebelumnya, yang ranah kultivasinya mungkin dapat mencapai tingkat puncak urutan ke-12, meskipun tidak dapat menyublim ke tingkat para dewa karena tidak memiliki posisi dewa, energi kehidupan leluhur pohon itu sendiri sudah cukup kuat untuk disamakan dengan dewa. Keberadaan tingkat Raja Dewa. Karena tingkat kehidupan bintang biru itu sendiri sangat tinggi, jika tidak mungkin untuk melahirkan begitu banyak praktisi dari urutan ke-12, betapa kuatnya inti kehidupan dari pesawat seperti itu. Para dewa dapat digambarkan sebagai horor.
Vitalitas adalah kekuatan sumber yang mendukung evolusi berkelanjutan dari sebuah pesawat, dan kekuatan pendorong di belakang evolusi semua ras. Jika energi kehidupan yang begitu besar benar-benar dilucuti, maka itu pasti akan menyebabkan degradasi seluruh bintang falan, dan bahkan risiko dihancurkan. Tang San mengangkat tangannya dan perlahan menekan telapak tangannya ke tubuh leluhur pohon. Penatua pertama tidak jauh tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah ke depan, yang dia khawatirkan adalah Tang San segera mulai menerima warisan leluhur pohon. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresi terkejut muncul di wajah Penatua Agung. Karena di atas tubuh leluhur pohon, napas besar kehidupan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba meledak. Seberapa kaya nafas kehidupan, itu sangat kaya sehingga Penatua Agung sudah mencapai mulutnya, tetapi dia langsung tersedak. Tubuh leluhur pohon besar memancarkan lingkaran cahaya hijau lembut, seolah-olah ada juga titik-titik cahaya hijau yang menyinarinya. Kanopi yang sudah sangat besar tampaknya bangun, bergoyang dan meregangkan tubuhnya, dan itu benar-benar mulai tumbuh. Ya, leluhur pohon, yang telah diam selama beberapa tahun yang tidak diketahui, benar-benar tumbuh lagi saat Tang San menekannya dengan telapak tangannya. Nafas kehidupan lurus ke atas. Betapa luar biasa ini untuk semua tetua klan pohon emas biru, semua tetua menatap pemandangan ini dengan mata tercengang, dan pada saat yang sama mengalami perasaan yang sama dipenuhi dengan vitalitas seperti tetua pertama. Secara bertahap, termasuk Jin Miaosen, semua tetua yang hadir mulai beriak lampu hijau. Semakin kuat Penatua, semakin banyak sinar cahaya seperti itu. Itu tandanya vitalitas dalam tubuh mereka terlalu kuat, bahkan ada yang meluap. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dilakukan Tang San saat ini, yang pasti Tang San tidak hanya tidak mendapatkan warisan leluhur pohon untuk mengekstrak energi kehidupan dari tubuh leluhur pohon, sebaliknya, leluhur pohon berada di bawah aksi kekuatan yang disuntikkannya, energi kehidupan sebenarnya meningkat dalam kelipatan geometris. Pada saat ini, Tang San juga telah memasuki kondisi yang indah. Leluhur pohon, sebagai sumber kehidupan inti dari seluruh bintang falan, sejumlah besar energi kehidupan jauh dari apa yang dia pancarkan di tubuhnya sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa apakah itu semua kaisar iblis besar dari klan monster, atau semua kaisar surgawi dari klan roh, semua sumber kekuatan mereka semuanya berasal dari inti kehidupan ini. Setiap ras dan setiap kehidupan pada dasarnya berasal dari ini. Inti kehidupan berasal dari sumbernya. Nenek moyang pohon adalah perwakilan dari sumber inti kehidupan. Energi kehidupan yang sangat besar tersebar di seluruh planet ini, tidak hanya di sini. Namun, tubuh leluhur pohon adalah kunci untuk memanfaatkan energi kehidupan yang sangat besar ini. Apa yang dikomunikasikan Tang San adalah kuncinya. Tenggelam dalam persepsi energi kehidupan, Tang San hanya merasa bahwa kesadarannya telah memasuki samudra hijau. Dalam keberadaan ini seperti oasis kehidupan, pikirannya meluas dan berkembang dengan energi kehidupan. Kemanapun kehendak spiritual pergi, energi kehidupan menyebar lebih jauh bersamanya. Pada saat ini, Tang San sepertinya merasakan semua tempat dengan vitalitas yang kuat di pesawat ini. Tidak diragukan lagi, tempat dengan vitalitas terkuat adalah benua peri. Benua peri telah diberkati oleh keberuntungan klan Tianhu selama bertahun-tahun, dan Zhongling Yuxiu selalu menarik sumber daya paling inti dari seluruh pesawat. Lalu ada samudra biru yang tak berujung. Ada juga perbedaan di lautan biru yang tak berujung, dan kekayaan energi kehidupan juga berbeda di berbagai daerah. Tang San samar-samar bisa merasakan bahwa di Laut Merah Magma tempat orang-orang Huoli berada, energi kehidupan jauh lebih kaya daripada lautan biasa. Di beberapa daerah yang lebih terpencil, ada tempat di mana energi kehidupan sangat langka, atau bahkan kosong. Tanpa harus merasakannya dengan hati-hati, Tang San juga dapat mengetahui bahwa tempat semacam ini adalah Nether Qinghai atau Laut Kuning yang kotor. Hanya keberadaan seperti itu yang tidak membutuhkan energi kehidupan. Tetapi juga di tempat yang lebih jauh, tampaknya ada tempat di mana energi kehidupan lebih terkonsentrasi di lautan biru yang tak berujung, bahkan tidak kalah dengan benua peri. Mungkin, itulah hijaunya lautan kehidupan. Tapi itu jauh, jauh dari sini. Jika ada kesempatan di masa depan, Tang San pasti akan mengunjungi tempat seperti ini. Suzu seperti menyebarkan akarnya ke seluruh benua, menutupi setiap sudut benua. Perasaan indah ini membuat kesadaran Tang San juga merasakan energi kehidupan yang paling intens di setiap tempat. Dan garis kehidupan ini, di bawah rangsangannya saat ini, tampaknya menjadi semakin jelas.
Tubuh utama leluhur pohon tampaknya sedikit terjaga, dan mulai bernapas, sehingga merangsang energi kehidupan ini untuk berjalan lebih kuat. Tang San mampu menyebabkan perubahan aura seperti itu di Suzu, tentu saja, bukan karena dia memiliki jejak darah klan pohon emas biru di tubuhnya, tetapi karena, baru saja, apa yang dia suntikkan ke tubuh Suzu adalah perak birunya yang kacau. Sedikit kekacauan di Kaisar Perak Biru. Key of Chaos adalah nafas tingkat tertinggi yang lahir ketika seluruh bidang langit dan bumi pertama kali dibuka, adalah sumber segala kehidupan. Ketika Key of Chaos cocok dengan pohon leluhur, tubuh pohon leluhur bahkan menyampaikan perasaan kagum pada Tang San. Ini seperti anak kecil yang melihat ayahnya, bagaimana bisa dia tidak bersemangat. Tang San juga dapat merasakan bahwa setelah energi kacau kecilnya bersentuhan dengan leluhur pohon, ia dibaptis dan ditoleransi oleh sumber kehidupan seluruh pesawat, dan energi kacau menjadi jelas jauh lebih cerah, dan bahkan diperkuat secara halus. Di awal dunia, Key of Chaos melahirkan kehidupan, dapat dikatakan bahwa semua energi kehidupan, tidak peduli seberapa tinggi levelnya, selama masih di pesawat ini, terkait dengan Key of Chaos. Oleh karena itu, ketika energi kehidupan tingkat tertinggi ini mulai memberi umpan balik, untaian energi kacau yang terkandung dalam energi kehidupan berkumpul bersama seolah-olah telah menemukan sumbernya. Ini memungkinkan Tang San dengan jelas merasakan bahwa Kaisar Perak Biru Yin dan Yang, garis keturunan super, memiliki perasaan evolusi di bawah infiltrasi Chaos Key. Key of Chaos, pada gilirannya, merangsang nenek moyang pohon, membuatnya diremajakan di bawah nutrisi Chaos. Mengapa Tang San berani mengucapkan kata-kata itu sebelumnya? Karena dia memiliki kekuatan Chaos Key. Sebagai generasi Raja Dewa, dia memahami hubungan antara vitalitas pesawat dan Chaos Key terlalu dalam. Dia telah dapat menyimpulkan sebelumnya bahwa ketika dia memberikan Key of Chaos ke ontologi klan pohon, perubahan seperti itu akan terjadi. Ini adalah penilaian dan pemahaman yang tepat dari generasi Raja Dewa. Kebijaksanaan dari pesawat yang lebih tinggi. Secara bertahap, di mata semua klan pohon emas biru, tubuh klan pohon terus berubah, tidak hanya memancarkan energi kehidupan yang sangat kaya, itu berubah menjadi titik lampu hijau dan mulai bergoyang ke arahku, menutupi bagian dalam kota, dan bahkan telah mulai membangun kota kayu. Kota luar tubuh melayang, dan batang besar serta cabang-cabang tubuh utama berubah menjadi biru jernih, berkilauan dengan kilau seperti kristal biru. Tang San berdiri di bawah pohon, tubuhnya juga berubah menjadi penampilan seperti kristal biru, dan samar-samar, arus udara hitam dan putih beredar di tubuhnya. Jika mereka hanya mengandalkan akal ilahi mereka untuk memahami, dalam persepsi para tetua ini, Tang San dan Suzu bahkan telah bergabung menjadi satu, dan mereka tidak dapat dibedakan satu sama lain, dan tidak ada cara untuk membedakan siapa Suzu dan siapa Tang San. Suzu, apakah kamu sudah bangun? Seorang tetua berkata dengan suara gemetar, dan kemudian membungkuk ke arah Suzu. Dengan yang pertama, ada yang kedua. Penatua lain membungkuk. Segera setelah itu, semua tetua jatuh ke tanah ke arah leluhur pohon, bahkan para tetua tidak terkecuali. Klan pohon emas biru lahir dari leluhur pohon, dapat dikatakan bahwa leluhur pohon adalah inti dan akar dari seluruh klan pohon emas biru. Jika nenek moyang pohon tidak ada, maka semuanya menjadi tidak berarti. Dalam legenda klan pohon emas biru, nenek moyang pohon itu tampak seperti tubuh biru dengan daun emas di masa jayanya. Pada saat ini, batang dan cabang leluhur pohon telah menjadi seperti kristal biru, bukankah itu sama dengan daun emas tubuh biru yang legendaris? Daun di tubuh leluhur pohon masih hijau saat ini, tapi hijau itu dan warna yang menetes seluruhnya disebabkan oleh vitalitas energi kehidupan yang intens. Tetesan cairan biru hijau menetes dari daun terus-menerus, dan air yang berubah menjadi kehidupan bergabung ke udara dan melayang ke kejauhan. Di antara kilatan biru dan hijau, dedaunan samar-samar mengungkapkan kecemerlangan emas. Tubuh biru dan daun emas, inilah penampakan nenek moyang pohon yang sudah bertahun-tahun tidak muncul, dan hanya ada dalam legenda keluarga pohon emas biru. Pada saat ini, melihat pemandangan ini, reaksi pertama dari semua tetua adalah bahwa leluhur pohon telah bangun, dan telah tidur selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Dia telah lama berpikir bahwa leluhur pohon yang telah menyebarkan kesadarannya ke seluruh dunia, planet telah bangun. Tidak peduli seberapa egois tetua pertama, menghadapi adegan seperti itu, dia tidak akan berani melawan sama sekali, jika tidak, dia akan menjadi musuh publik klan pohon emas biru. Tang San perlahan membuka matanya, hatinya penuh dengan desahan.
Dalam waktu singkat sekarang, dia merangsang leluhur pohon dengan suasana kekacauan, sehingga asal-usul kehidupan di planet yang diwakili oleh leluhur pohon dirangsang, dan energi kacaunya sendiri diuntungkan, tetapi pada saat yang sama, nenek moyang pohon juga mendapat bantuan. Karena nenek moyang pohon itu terlalu kuat, mereka benar-benar mendekati tingkat dewa, sehingga kesadaran menghilang, dan mereka menjalani kehidupan yang sama seperti langit dan bumi. Ini tentu saja abadi, tetapi pada kenyataannya, hanya naluri kehidupan yang tersisa. Tubuhnya yang besar hanya ada sebagai sumber kehidupan. Tetapi di bawah stimulasi energi kacau Tang San, itu setara dengan membantu Suzu mengumpulkan beberapa pemikiran spiritual. Meskipun tidak cukup untuk benar-benar menghidupkan kembali Suzu, nalurinya akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan dia dapat memobilisasi pesawat dengan lebih baik. Energi kehidupan membuat sumber lebih terkonsentrasi. Dengan cara ini, tingkat tubuh leluhur pohon dinaikkan oleh Tang San lebih dari 1 tingkat. Dia secara alami melakukan apa yang dia katakan kepada para tetua sebelumnya, dan tidak akan membiarkan energi tubuh leluhur pohon jatuh karena dia memperoleh warisan leluhur pohon, sehingga mempengaruhi keselamatan ras. Sekarang lebih dari tidak mempengaruhi, itu hanyalah perwakilan dari ZTE klan pohon emas biru. Dan dibaptis dengan energi sumber kehidupan tingkat tinggi, tubuh Tang San juga sedang dalam proses dilahirkan kembali. Saat melampaui malapetaka, biarkan tubuh fananya berubah menjadi tubuh ilahi. Tetapi karena kekuatan kesengsaraan ilahi penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi terlalu menakutkan, meskipun Tang San akhirnya berhasil melampaui kesengsaraan, tubuh ilahinya masih rusak sampai batas tertentu. Butuh waktu lama untuk pulih. Saat ini, basis kultivasinya secara alami tidak ada masalah. Dan dengan kekuatan Dewa Laut, itu terus meningkat. Tapi ini selalu membutuhkan proses, dan di masa depan dia harus mempersiapkan diri untuk menjadi kaisar. Ketika perampokan menjadi seorang kaisar datang, itu tidak akan sesederhana malapetaka, dan pasti akan ada masalah besar dari kaisar yang ada. Visi Cheng Huang tidak dapat disembunyikan bagaimanapun caranya. Tidak peduli di mana ia berada di planet, selama ada tubuh hidup yang menjadi seorang kaisar, kaisar yang ada pasti akan dapat melihatnya. Apakah itu untuk monster atau roh, satu kaisar lagi berarti dampak besar. Ketika kaisar iblis kristal besar masih ada, Kekaisaran Tianyu, tempat monster itu berada, menekan kemampuan roh untuk melawan. Kekuatan praktisi nomor 1 di dunia telah mempengaruhi pola benua peri selama beberapa dekade. Dan sekarang, Crystal Demon King telah jatuh. Meskipun klan monster masih memiliki keunggulan dalam jumlah kaisar, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak lebih kuat dari klan monster roh. Tianyang Tianjing Huang dan Erdin Tianjing Huang adalah dua praktisi yang bekerja bersama. Setidaknya tidak ada keberadaan di klan monster yang dapat bersaing. Ketika Kaisar Iblis Kristal Besar meninggal, sangat penting siapa yang mengisi posisi kosong. Klan monster dan klan roh pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk bersaing. Hampir pihak manapun yang memiliki kaisar baru, dapat memiliki keunggulan dalam kompetisi ras. Oleh karena itu, dengan kematian Crystal Demon King, dapat dikatakan bahwa suasana seluruh benua peri menjadi tegang. Konflik dapat dikatakan diambang pecah, dan ketenangan di permukaan persis seperti badai yang akan datang. Ini juga mengapa klan monster memaksa Xiao Mei untuk menikah sesegera mungkin, dan untuk membangun dukungan dari seluruh kekaisaran Tianyu untuknya melalui pernikahan, karena dia saat ini yang paling mungkin untuk mencapai tingkat kaisar iblis besar. Di sisi klan monster, mereka pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah dalam masalah ini. Ini akan menjadi adegan yang sangat hidup saat itu. Bahkan klan monster dan klan roh sangat bersaing memperebutkan kaisar, apalagi klan asing untuk menjadi kaisar. Jika saat ini, kaisar yang menempati posisi ini adalah manusia, apa yang akan terjadi? Tidak diragukan lagi akan diserang oleh semua kaisar dari dua ras utama. Bahkan kaisar iblis harimau putih besar dan kaisar iblis besar pedang suci yang dekat dengan Tang San tidak akan pernah mendukungnya saat ini. Meskipun Xiao Mei juga memiliki darah manusia, bagaimanapun juga dia adalah cucu dari Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, dan bahkan memiliki darah dari klan Iblis Phoenix. Dia menjadi kaisar, dan klan monster dengan enggan diterima. Dengan digantinya Tang San, hasilnya hampir seketika hancur. Oleh karena itu, Tang San sebelumnya mengatakan bahwa dia akan berpartisipasi dalam kontes seni bela diri Xiao Mei, sebagai keturunan Dewa Laut. Aku hanya berharap untuk mencobanya dan melihat apakah aku dapat membuat klan monster mengenali identitas klan laut,
sehingga dia tidak akan terhalang ketika dia menjadi kaisar di masa depan. Tetapi Tang San juga tahu bahwa kemungkinan ini sangat kecil. Dia telah memikirkan metode seperti apa yang dia gunakan ketika dia menjadi kaisar. Cara paling kikuk adalah melarikan diri dan lari ke tempat terjauh dari benua peri untuk mengatasi bencana. Sebelum kaisar lain tiba, kesengsaraan telah selesai. Tapi dia tidak tahu apakah metode ini bisa berhasil, karena dia tidak tahu seperti apa perampokan kaisar di pesawat ini. Pada saat ini, di depan Suzu, tubuhnya mulai berubah. Hal pertama yang harus diperbaiki adalah luka dari saat bencana. Retakan yang ditinggalkan oleh 9 surga dan 10 bumi, penghancuran besar dan penghancuran kesengsaraan ilahi pada dirinya, terutama dalam kesadaran, pulih sedikit demi sedikit di bawah nutrisi energi kehidupan yang sangat murni dan tingkat tinggi ini, dan di bawah kondisi bahwa Ki Chaos dipelihara. Aku tidak tahu berapa kali lebih cepat dari kultivasi dan pemulihan normalnya. Pada saat yang sama, tubuh Dewa Tang San juga berkembang di bawah nutrisi asal-usul kehidupan di planet ini dan Ki Kekacauan, mengalami kelahiran kembali di tingkat dewa. Perubahan seperti itu akan membuat fondasinya semakin kokoh. Ini bahkan lebih berarti baginya daripada secara langsung mewarisi kekuatan leluhur pohon. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Suzu, masih ada celah besar dibandingkan dengan level Raja Dewa generasi sebelumnya. Yang paling dia butuhkan adalah mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu. Selain itu, dalam pencampuran dengan kekuatan leluhur pohon, Tang San secara bertahap memiliki ide baru di hatinya. Sebelum mencoba membujuk klan monster sebagai klan laut, risikonya tidak kecil. Kaisar Iblis Harimau Putih akrab dengannya, dan dia lebih cenderung mendukungnya, tetapi sulit untuk mengatakan kaisar lain. Ide awalnya adalah untuk meyakinkan klan Yokai untuk menjadi kaisar bersama dengan Xiao Mei. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Kristal Besar pada awalnya terlalu kuat. Tanpa salah satu dari dia, secara teoritis mungkin untuk memiliki 2 kaisar lagi. Dan selama dia bisa menjadi kaisar, maka semuanya tidak akan menjadi masalah. Tetapi Kaisar Iblis Rubah Surgawi mengendalikan keberuntungannya, dan sangat tidak mungkin dia ingin memberikan persetujuannya dalam keadaan seperti itu. Namun, bagaimana jika bukan di klan Yokai? Sebaliknya, bagaimana jika berada di pihak klan roh, Kekaisaran Richen? Bahkan para tetua klan Pohon Emas Biru tidak dapat melihat identitas mereka saat ini. Jika di masa depan, ketika dia menjadi seorang kaisar di masa depan, dia akan menjadi kaisar surga di mata mereka sebagai klan Pohon Emas Biru. Dan klan Monster Roh, apakah kemungkinan ini akan jauh lebih besar? Tidak peduli apa, leluhur pohon dapat digambarkan sebagai Zebe Changsheng di seluruh benua peri. Setidaknya itu memiliki banyak pengaruh pada monster tanaman. Kaisar Surgawi, Kaisar Surgawi Bumi, dan Kaisar Surgawi yang menentang jiwa, manakah dari kaisar-kaisar ini yang bukan tipe tanaman? Memikirkan hal ini, Tang San mau tidak mau menunjukkan senyum tipis di sudut mulutnya. Sementara para tetua klan Pohon Emas Biru memuja pohon leluhur, secara bertahap, semua anggota klan Pohon Emas Biru juga merasakan perubahan pada pohon leluhur. Biasanya, mereka tidak memenuhi syarat untuk menghubungi tubuh leluhur pohon, tetapi pada saat ini, perubahan tubuh besar leluhur pohon dan kekuatan energi kehidupan yang dilepaskan jelas dirasakan oleh mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak senang dengan perubahan seperti itu? Untuk para tetua, ada peningkatan tingkat kehidupan, dan untuk klan Pohon Emas Biru tingkat rendah, peningkatannya bahkan lebih besar. Untuk sementara waktu, seluruh klan Pohon Emas Biru dipengaruhi oleh sumber kehidupan leluhur pohon, seolah-olah seluruh orang ditingkatkan, dan mereka semua memperoleh manfaat besar. Ini adalah kota bagian dalam. Hal yang sama berlaku untuk kota luar. Napas kehidupan dari tubuh leluhur pohon membuat seluruh kota Jianmu diselimuti energi kehidupan yang kaya. Semua roh di kota Jianmu, tidak peduli ras apa mereka, dapat merasakan nutrisi dari energi kehidupan mereka yang kaya. Seluruh kota Jianmu juga menjadi gila dalam keadaan ini. Monster datang ke jalan satu demi satu, berbondong-bondong ke arah pusat kota, dan membungkuk ke arah tubuh leluhur pohon di seberang parit, berterima kasih atas cahaya yang bersinar dari leluhur pohon. Bahkan jika mereka tidak dapat melihat tubuh klan pohon, mereka dapat melihat cahaya kehidupan yang sangat kaya di pusat kota. Halo hijau hampir naik ke langit. Seluruh kota Jianmu seperti sumber kehidupan. Semua vegetasi di kota Jianmu tumbuh dengan panik, yang tidak hanya perubahan volume, tetapi juga perubahan tingkat kehidupan. Jika Kaisar Iblis Rubah Surgawi ada di sini,
dia pasti akan merasakan bahwa aura di kota Jianmu berubah dan meningkat dengan cepat. Ketika situasi ini berlanjut pada hari pertama, seluruh kota Jianmu terganggu, dan pada hari kedua, sejumlah besar desa dan kota di sekitar kota Jianmu juga terganggu. Banyak roh dan monster dengan cepat datang ke kota Jianmu untuk berziarah. Ketika hari ketiga tiba, sesosok cahaya keemasan datang dari jauh, tergantung di langit puluhan kilometer jauhnya dari kota Jianmu, menghadap ke arah kota Jianmu. Ini adalah pria jangkung, ditutupi dengan baju besi emas. Baju besi itu memiliki tonjolan dan garis. Itu tidak ditempa dari logam, tetapi dipadatkan oleh berlian sebening kristal. Itu memancarkan aura yang sangat kuat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah seorang kaisar, sebuah eksistensi yang berdiri di puncak piramida benua peri. Tetapi pada saat ini, ada ekspresi terkejut di wajahnya. Dia sangat akrab dengan Jian Mucheng, dan dia telah berada di sini lebih dari sekali. Tetapi pada saat ini, di kota Jianmu di matanya, kota itu sendiri telah menghilang. Bukan jenis hilangnya yang menghilang, tetapi sepenuhnya tertutup oleh tumbuh-tumbuhan. Banyak vegetasi besar benar-benar mengaburkan seluruh kota, dan apa yang bisa dilihat dari udara adalah lautan hijau yang tak berujung. Apa yang aku rasakan juga adalah energi kehidupan yang sangat kaya. Kaisar dengan visi seperti itu secara alami adalah salah satu dari 7 kaisar surgawi dari Kekaisaran Richen, Raja Kong Jinghuang yang dikenal sebagai yang tidak bisa dihancurkan. Yang satu ini dikenal dengan kekuatan pertahanannya, dan kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Kota Angin Emas, tempat King Kong Jingjing berada, adalah kota utama terdekat dengan kota Jianmu. Untuk waktu yang lama, Raja Kong Jingjing telah terlibat di Jianmucheng. Karakter klan pohon emas biru terlalu ringan dan pengecut, dan kota King Kong telah memperoleh banyak hal baik dari kota Jianmu. Meskipun Raja King Kong Tianjing adalah esensi yang terlatih dengan berlian, ia akhirnya menjadi keberadaan kaisar. Tetapi bahkan jika mereka ada seperti batu menjadi esensi, mereka juga menginginkan energi kehidupan. Hal terpenting untuk membangun kota kayu adalah energi kehidupan. Dapatkan anggota klan pohon emas biru, tanam diam-diam, atau bahkan buat tubuhnya, maka energi kehidupan yang bisa didapat cukup besar. Di pihak klan monster, hampir semua klan menyerang klan pohon emas biru. Dan klan pohon emas biru selalu tidak bisa melawan, yang bisa mereka lakukan hanyalah bersembunyi di pusat kota dan tidak keluar. Cobalah untuk tidak memberikan kesempatan kepada ras lain. Kota bagian dalam kota Jianmu dijaga oleh leluhur pohon. Ini juga menjadi alasan mengapa Jin Miaolin dianggap tidak mungkin untuk hidup kembali ketika dia pergi. Itu karena klan pohon emas biru itu sendiri terlalu menarik. Sisi baiknya, klan pohon emas biru secara alami tidak dapat muncul di pelelangan kerajaan Richen, tetapi di pasar gelap transaksi bawah tanah, klan pohon emas biru diperdagangkan sebagai sumber daya yang paling berharga. Raja Kong Jinghuang pernah menyarankan bahwa klan pohon emas biru, yang tidak memiliki kaisar yang lahir selama bertahun-tahun, memiliki sumber daya kehidupan yang besar tetapi sangat berharga. Ini tidak baik untuk pengembangan kekaisaran kaya. Disarankan untuk cabut klan pohon emas biru dari Jianmucheng benar, dan pada saat yang sama buka tubuh leluhur pohon untuk diamati oleh kelompok etnis lain. Secara alami ada banyak makna yang terkandung di dalamnya, jika pengadilan leluhur benar-benar setuju, maka klan pohon emas biru bahkan akan berada dalam bahaya kepunahan. Untungnya, di antara kaisar roh surgawi, keberadaan sistem tanaman masih berterima kasih atas kontribusi leluhur pohon kepada seluruh keluarga roh dan monster, dan tidak ada izin. Namun bagi klan pohon emas biru, bisa dikatakan bahwa semua ras memiliki hati yang didambakan. Bahkan tanaman tidak terkecuali. Ini adalah kebenaran rasa bersalah. Oleh karena itu, ketika Raja Kong Jingjing mendengar bahwa di kota Jianmu tempat klan pohon emas biru berada, leluhur pohon tampaknya telah mengalami beberapa perubahan dan melepaskan sejumlah besar energi kehidupan. Reaksi pertamanya adalah tidak takut karena leluhur pohon bangun, tetapi bersemangat. Sebagai seorang kaisar, dia sangat jelas tentang situasi leluhur pohon, dan kehendak leluhur pohon telah menyebar ke seluruh planet untuk berasimilasi dengan langit dan bumi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana leluhur pohon dapat kembali? Sangat mungkin bahwa klan pohon emas biru tidak dapat mengendalikan leluhur pohon, memungkinkan lebih banyak energi kehidupan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Raja Kong Jinghuang datang dengan cepat, mengandalkan jaraknya sendiri, berharap mendapat manfaat darinya. Namun,
Ketika dia benar-benar mengabaikan kota Jianmu dari udara dan merasakan nafas kehidupan di kota Jianmu, dia sedikit ragu. Karena energi kehidupan yang dipancarkan oleh Jianmu Cheng saat ini terlalu besar, dan tingkat kehidupan terlalu tinggi. Bahkan jika dia masih jauh saat ini, dia bisa merasakannya. Selain itu, energi kehidupan ini tidak hilang secara acak seperti yang dia bayangkan, tetapi berjalan sangat teratur dengan pusat kota sebagai pusatnya. Dengan kesadaran tingkat kaisar, dia bahkan samar-samar dapat merasakan bahwa energi kehidupan yang sangat besar ini berakar di bumi. Alasan mengapa tingkat kehidupan begitu tinggi adalah karena ia menyedot dan menarik energi kehidupan dari segala arah, yang semuanya berkumpul menuju kota Jianmu. Ini tidak seperti kekuatan tubuh leluhur pohon telah lolos, tetapi ini benar-benar seperti bentuk kehidupan yang kuat yang membangkitkan dan menyerap vitalitas dunia luar. Untuk leluhur pohon, salah satu dari 3 leluhur paling kuat di zaman kuno, dan sumber kehidupan bagi seluruh planet, Raja Kong Jinghuang masih sedikit cemburu. Tapi dia tidak bisa menahan rasa penasarannya saat ini. Energi kehidupan yang begitu kaya. Jika kamu membiarkan dirimu menelannya, maka ranah kultivasimu pasti akan dapat menaikkan level. Setelah mengamati sebentar, Raja Kong Jingjing memutuskan untuk melihat lebih dekat dan memasuki kota Jianmu untuk merasakannya. Sambil memikirkannya, dia perlahan-lahan menurunkan ketinggian terbangnya dan mendekati langsung ke arah pusat kota Jianmu City. Semakin dekat dia, semakin dia bisa merasakan betapa kuatnya energi kehidupan itu, dan bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan keterkejutan pada intensitasnya. Energi kehidupan yang kental juga menyehatkan tubuhnya, membuatnya merasa seperti sedang berendam di sumber air panas. Ini sangat besar, hampir tak ada habisnya. Bahkan ketika istana leluhur sedang mekar penuh, tidak pernah ada aura kehidupan yang begitu menakutkan. Keserakahan tumbuh di dalam hatinya, dan Raja Kong Jingjing mulai mempercepat dan jatuh, dan pada saat yang sama, dia juga sepenuhnya membuka kesadarannya sendiri, dengan rakus menyerap energi kehidupan tingkat tinggi yang kaya ini. Tetapi tepat ketika dia mulai menyerapnya sepenuhnya, sebuah suara tua dan agung tiba-tiba terdengar di mulutnya, berani. Pada saat berikutnya, Raja Kong Jingjing hanya merasakan perasaan yang menghancurkan bumi tiba-tiba datang dari bawah. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa dalam jangkauan penglihatan dan kesadarannya, seluruh bumi tampaknya telah menjadi musuhnya, dan kekuatan menjijikkan yang mengerikan tiba-tiba datang. Tidak hanya bumi, tetapi juga langit, kekuatan penindas yang sangat besar jatuh dari langit. Dalam sekejap, dunia terbalik. Langit berjatuhan. Raja Kong Jingjing berubah warna karena terkejut, dan baju besi King Kong di tubuhnya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan di bawah desakannya. Ini seperti ada berlian besar di langit. Dalam sekejap, dia berbalik dan melarikan diri. Tapi kekuatan runtuhnya langit terlalu menakutkan, Raja Kong Jingjing hanya merasa bahwa seluruh pesawat telah menjadi musuhnya. Pada saat yang sama, di atas kota Jianmu, cahaya dan bayangan besar perlahan muncul. Itu tampak seperti pohon raksasa, batang biru jernih berkedip dengan cahaya dan bayangan, dan cabang yang ditutupi dengan daun emas menyapu. Dengan ledakan, tubuh King Kong Jingtian seperti bola, dan langsung tersapu. Itu bahkan terbang keluar dari pandangan, menghilang jauh. Tidak sampai saat setelah dia menghilang, perasaan langit jatuh dan bumi jatuh kembali normal, dan seluruh kota Jianmu tidak terpengaruh sama sekali. Di bawah tubuh leluhur pohon, Tang San perlahan membuka matanya, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Pada saat ini, para tetua dari klan pohon emas biru yang hadir semuanya merangkak di tanah, menyentuh tanah dengan dahi mereka. Siapapun dengan kesadaran spiritual dapat melihat pemandangan yang baru saja terjadi di udara. Itulah yang membuat mereka semakin terkejut. Mereka secara alami tahu siapa itu adalah seorang kaisar. Tubuh leluhur pohon telah melindungi kota Jianmu, tetapi penampilan tubuh leluhur pohon tidak terjadi selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ada agresi terang-terangan seperti itu sebelumnya, ada kasus-kasus penindasan terhadap Jianmu Cheng. Pada saat itu, klan pohon emas biru menempel di kota terdalam. Dengan restu dari leluhur pohon, anggota klan pohon emas biru akan sangat meningkatkan kekuatan mereka dalam kisaran ini, tapi itu saja. Tapi barusan, apa yang mereka rasakan? Itu adalah, apakah Suzu benar-benar bangun? Seorang kaisar hampir tersapu oleh lambaian tangannya, kekuatan macam apa ini? Bahkan kaisar iblis kristal besar, yang dulu dikenal sebagai kaisar pertama,
seharusnya tidak bisa melakukannya. Terlepas dari kembalinya Suzu, tidak ada yang bisa menjelaskan adegan ini. Apakah Suzu benar-benar kembali? Dapat dikatakan sebagai bagian dari pengembalian. Di bawah bimbingan Key of Chaos, bagian dari naluri yang dimiliki oleh naluri pohon leluhur telah kembali. Tetapi pada kenyataannya, itu hanya meningkatkan naluri nenek moyang pohon, terutama untuk memberikan ontologi klan pohon kemampuan untuk memiliki lebih banyak inti kehidupan pesawat. Pada saat itu, secara alami bukan pembelaan leluhur pohon itu sendiri. Itu selesai di bawah bimbingan Tang San. Tang San mengandalkan energi kacau dan merek darah klan pohon emas birunya sendiri. Setelah 3 hari ini, dia dan leluhur pohon itu sendiri dapat dikatakan saling memelihara, semacam bantuan yang saling menguntungkan. Merek garis keturunan Blue Gold Tree klannya telah langsung dinaikkan ke tingkat puncak Orde ke-11. Klan pohon emas biru tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Energi kehidupan yang dapat ditingkatkan oleh garis keturunan ini sendiri memiliki efek nutrisi yang sangat kuat pada semua tanda merek garis keturunan lainnya dan tubuh Tang San mengangkat derajat hidupnya. Dengan pengaruh Chaos Ki, Tang San mampu memandu energi kehidupan Suzu sampai batas tertentu. Ketika Raja Kong Jing Huang tiba dan menyerap energi kehidupan asli dari leluhur pohon, selain energi kehidupan, ada juga energi kacau yang Tang San gabungkan ke dalam tubuh leluhur pohon. Apa itu Chaos Ki? Bahkan jika leluhur pohon hanya memiliki naluri, dia sangat jelas tentang pentingnya. Oleh karena itu, wabah leluhur barusan adalah wabah naluriah. Itu mekar kejayaannya sebelumnya. Akan ada mesin udara menakutkan yang runtuh. Ketika hantu cabang leluhur pohon melambai dan membanting, itu di bawah bimbingan Tang San. Itu setara dengan naluri pohon leluhur yang meledak dengan energi yang sangat besar, dan Tang San memandu energi untuk memberikan pukulan. Oleh karena itu, para tetua yang hadir sebelumnya semua duduk bersila, tetapi setelah melihat Tang San melambaikan tangannya dan leluhur pohon menunjukkan penampilannya, dia juga melambaikan cabang-cabangnya dan menyapu roh surgawi King Kong, dan kemudian mereka membungkuk ke tanah lagi. Kejutan Tang San terletak pada kekuatan tubuh leluhur pohon. Salah satu dari 3 leluhur sebelumnya, jika bukan karena runtuhnya kesadaran, saya khawatir itu benar-benar memiliki kekuatan yang dekat dengan tingkat Raja Dewa. Tapi sekarang, itu menjadi terkait erat dengan dirinya sendiri karena Key of Chaos. Di kota kayu ini, aku benar-benar tidak perlu takut pada kaisar manapun. Ini sangat bagus. Dia menenangkan energi kehidupan di tubuhnya, merasakan seluruh tubuhnya bersinar dengan vitalitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak melayang dengan senyum di wajahnya. Dengan makanan sumber kehidupan dari pesawat dalam 3 hari ini, dapat dikatakan bahwa itu telah meletakkan dasar baginya untuk kembali ke Raja Dewa di masa depan. Pesawat bintang biru yang begitu kuat, dia akhirnya menemukan apa yang paling dia butuhkan. Untuk sementara, Tang San juga memutuskan untuk tinggal di sini untuk berkultivasi. Evolusi asal-usul kehidupan sangat bermanfaat bagi perbaikan segala sesuatu. Lebih cocok aku akumulasi di sini. Lautan biru yang tak berujung membawa kekuatan iman, dan kota Jianmu mengumpulkan kecemerlangan kehidupan. Dia tampaknya telah melihat bahwa dia selangkah lebih dekat untuk kembali ke sumbernya. Tetua, tolong bangun, kata Tang San sambil tersenyum. Pada saat ini, para tetua klan pohon emas biru berani berdiri lagi, tetapi melihat mata Tang San, tidak ada lagi kecurigaan sedikitpun, hanya rasa hormat yang dalam. Dalam 3 hari, setiap penatua juga memperoleh manfaat besar. Jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa mereka menjadi lebih muda dari sebelumnya, dan aura mereka menjadi lebih kental. Mereka semua dalam semangat yang baik. Terlebih lagi, sekarang tubuh klan pohon di belakang Tang San telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk tubuh biru dan daun emas, muncul kembali di puncaknya. Wajah sesepuh itu pucat saat ini, tetapi wajah tua itu penuh rasa hormat. Kamu membangunkan pohon leluhur dan menjadi penguasa peremajaan klan kami. Aku telah melihat kepala klan. Saat dia berbicara, tetua pertama memimpin para tetua dan membungkuk ke Tang San pada saat yang sama. Ketika dia merasakan aura leluhur pohon naik, tetua pertama tahu bahwa Jin Miaolin mungkin benar-benar membawa sesuatu kembali. Dan ketika kesadarannya secara pribadi merasa bahwa Kaisar Kong Jing Huang sedang dipompa pergi, tidak ada lagi keraguan di hatinya. Jin Miaosen sudah melompat kegirangan, menatap Tang San dengan kegembiraan di matanya. Tidak perlu mewarisi kekuatan pohon leluhur, Tang San sekarang diakui oleh para tetua sebagai patriark.
Itu juga tidak pernah membayangkan bahwa saudaranya menjadi begitu kuat setelah bertahun-tahun pergi. Tang San tersenyum dan berkata, "Tolong semua tetua. Karena semua tetua menyetujuiku, maka aku akan melakukan bagianku." Penatua pertama menghela nafas dan berkata, "Patriark, aku telah menyinggung berkali-kali sebelumnya, tolong hukum aku." Tang San melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak bisa mengatakan hukuman apapun. Para tetua juga memikirkan keselamatan klan kami. Tentu saja, dia tidak akan menghancurkan atmosfer yang baru saja dibuat karena seorang tetua agung yang egois. Dia tidak khawatir tentang betapa egoisnya para tetua ini. Di bawah pencegahan yang cukup kuat, di bawah kecemerlangan leluhur pohon, mereka tidak berani melakukan apapun." Mendengar kata-kata Tang San, air mata tetua pertama turun, dia tersedak dan berkata, "Ya. Patriark, kamu tidak tahu berapa banyak penderitaan yang diderita klan kami sejak leluhur pohon tertidur. Hormati leluhur pohon dan hormati leluhur pohon sebagai leluhur. Tetapi sebenarnya, untuk mendapatkan energi kehidupan tingkat tinggi dari klan kami diam-diam merampok orang-orang klan kami, dan bahkan membeli dan menjual di pasar gelap. Kami tidak berani meninggalkan pusat kota dengan mudah, aku takut diplot, aku juga khawatir bahwa begitu kekuatan leluhur pohon melemah setelah warisan, itu akan membuat klanku benar-benar memiliki kemungkinan untuk memusnahkan klan, jadi aku menghentikanmu sebelumnya." Tang San sedikit mengernyit dan berkata, "Jangan khawatir, Penatua Agung, pohon leluhur telah bangun, mulai sekarang, tidak ada ras yang dapat menyentuh klanku, dan aku akan menemukan cara untuk menemukan anggota klan yang dirampok. Siapapun yang membunuh klanku dengan bukti kuat akan menghadapi balas dendam klanku." Dia baru saja mengatakan di sini, cahaya biru di tubuhnya dan cahaya biru di batang pohon leluhur di belakangnya menjadi menyilaukan pada saat yang bersamaan. Patriark itu bijaksana. Para tetua semua bersemangat dengan air mata di mata mereka. Ini tidak berpura-pura, klan pohon emas biru telah terlalu lama tertindas. Melihat leluhur pohon pulih, pada saat ini, para tetua ini juga sangat bersemangat. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Tang San sebenarnya sangat terkejut saat ini. Pohon leluhur pulih sampai batas tertentu dan mendapatkan kembali kendali atas sumber kehidupan. Dari sudut pandang ini, itu adalah hal yang hebat bagi seluruh peri. Benua ini akan sangat meningkatkan keberuntungan benua peri. Bagaimanapun, itu adalah sumber kehidupan. Dengan cara ini, klan Tianhu pasti akan mendapat manfaat darinya. Dan keuntungannya tidak kecil, sehingga Kaisar Iblis Tianhu yang dipukul dengan keras sebelumnya kemungkinan dapat pulih ke puncak dalam waktu singkat, dan bukan tidak mungkin untuk melangkah lebih jauh. Kekuatan suku Tianhu sendiri dan keberuntungan benua peri telah lama terikat bersama. Bukan ini yang ingin dilihat Tang San, tetapi pohon leluhur sangat istimewa. Sebagai inti dari asal-usul kehidupan, pada saat ini, itu lebih merupakan nalurinya sendiri, yang menciptakan peluang besar bagi Tang San. Karena dia sekarang adalah patriark yang diakui dari klan pohon emas biru, itu sebenarnya setara dengan dia yang mengendalikan kekuatan ini. Ini mengerikan. Namun, Tang San tidak berani menerima warisan pohon leluhur sekarang. Ada dua alasan utama. Salah satunya adalah pohon leluhur memulihkan nalurinya di bawah pengaruh chaos Qi-nya, dan mulai memadatkan dan mengendalikan sumber kehidupan dari seluruh planet dalam jumlah besar. Energi ini terlalu besar. Setelah Tang San menerima warisan leluhur, ia akan menyerap sejumlah besar sumber kehidupan planet ini, dan bahkan langsung menyerang Kaisar. Dan ini sama sekali bukan apa yang ingin dilihat oleh sang master pesawat. Dia dan master pesawat mencapai kesepakatan sampai batas tertentu, karena master pesawat berharap dia bisa membantu bintang Falan untuk mencapai alam dewa di masa depan, dan premis utama seharusnya tidak mempengaruhi perkembangan bintang Falan. Jika dia menjadi kaisar dengan mengorbankan sumber kehidupan planet ini, maka dia yang menjadi kaisar pasti akan menghadapi penindasan gila dari penguasa pesawat, dan bahkan menekannya dengan kekuatan seluruh planet. Tang San sangat mengetahui hal ini dengan baik. Yang kedua adalah bahwa pemulihan spiritual leluhur pohon sampai batas tertentu tidak sepenuhnya mengenalinya sebagai pewaris. Lagi pula, dia bukan klan pohon emas biru asli, tetapi manusia. Orang-orang dari klan pohon emas biru di depanmu tidak dapat mengenalinya, tetapi sebagai sumber kehidupan bagi seluruh planet, bagaimana mungkin pohon leluhur tidak mengenali apakah dia adalah warisan garis keturunan langsungnya. Karena itu, jika dia sekarang mewarisi kekuatan leluhur pohon, kemungkinan dia akan menghadapi perlawanan dari leluhur pohon.
Sekarang Suzu secara naluriah menerimanya sebagai juru bicara, itu karena efek Chaos Ki, yang setara dengan Tang San menyelamatkan Suzu dan dermawannya, tetapi ini berbeda dari warisan. Oleh karena itu, mempertimbangkan dua perspektif ini, Tang San tidak dapat menerima warisan leluhur sekarang. Poin pertama adalah bahwa tidak ada cara untuk mengubahnya, master pesawat tidak akan pernah membiarkan situasi seperti itu, tetapi adalah mungkin untuk mendapatkan lebih banyak pengakuan dari leluhur pohon. Suzu sekarang memperlakukannya sebagai seorang dermawan. Tidak masalah baginya untuk mengendalikan kekuatan Suzu sampai batas tertentu, tetapi jika dia ingin mendapatkan pengakuan lebih lanjut, bahkan seperti klan, dia perlu melakukan sesuatu untuk klan pohon emas biru. Bisa mendapatkan persetujuan dari nenek moyang pohon, maka, untuk Tang San, manfaatnya sangat besar, yang satu bisa mendapatkan lebih banyak makanan dari asal-usul kehidupan di planet ini, dan yang lainnya mendapatkan lebih banyak persetujuan dari tuan pesawat. Penguasa pesawat bintang Falan adalah keberadaan yang tidak terlihat, jadi bagaimana bentuknya? Di antara mereka, nenek moyang pohon, yang terintegrasi ke dalam seluruh pesawat, menempati posisi yang sangat penting di dalamnya. Ini tidak bisa dihindari, itu adalah sumber kehidupan. Oleh karena itu, jika Tang San dapat memperoleh bantuan dari pohon leluhur, maka itu setara dengan mendapatkan bantuan dari pesawat sampai batas tertentu, yang pasti akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Selama periode kultivasi sebelumnya, Tang San secara bertahap memahami hal ini. Karena itu, ia mengambil alih posisi patriark klan pohon emas biru, bukan hanya demi warisan. Menghadapi para tetua, Tang San tersenyum dan berkata, selanjutnya, aku perlu mundur untuk jangka waktu tertentu untuk memahami semua yang dibawa oleh pohon leluhur kepada kita setelah bangun. Pada saat yang sama, aku juga memutuskan untuk tidak menerima warisan pohon leluhur untuk waktu yang lama saat ini. Pohon leluhur bangun, energi kehidupan terlalu besar, dan tidak cocok bagiku untuk mewarisinya sekarang. Ketika aku menjadi kaisar di masa depan, tidak akan terlambat untuk mewarisi. Mendengar Tang San mengatakan ini, semua tetua yang hadir, terutama tetua pertama, tidak bisa tidak terlihat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari semua tetua, dia sebenarnya memilih untuk tidak mewarisi. Kamu tahu, warisan ini adalah impian semua klan pohon emas biru. Tapi Tang San menyerah begitu saja. Penatua pertama berkata dengan ragu-ragu, Patriark, jika kamu menerima warisan sekarang, apakah kamu akan memiliki kesempatan untuk langsung menerobos menjadi kaisar? Mengapa tidak menerobos secara langsung? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, waktunya belum tiba, aku sekarang dapat dikatakan sebagai juru bicara leluhur pohon. Leluhur pohon baru saja membangkitkan sebagian dari kekuatannya, ia perlu lebih mengontrol semua kekuatan hidup. Pemulihannya juga akan memakan waktu, saat ini, aku tidak dapat mempengaruhi pemulihan leluhur untuk diriku sendiri. Terlebih lagi, leluhur telah memberiku banyak. Cukup bagiku untuk mencerna untuk waktu yang lama. Setelah aku mundur, aku akan pergi ke berbagai tempat di Kekaisaran Richen. Kota utama besar telah melakukan perjalanan untuk menyelamatkan klan kami yang hilang, dan juga membiarkan klan lain mengerti bahwa klan pohon emas biru tidak dapat dipermalukan. Sebelum menerima warisan leluhur pohon, aku perlu memberikan kontribusi yang cukup untuk klanku, baru aku memenuhi syarat untuk memulai jalan menjadi kaisar. Mendengar apa yang dia katakan, semua tetua yang hadir tidak bisa membantu tetapi tergerak. Pada saat ini, Tang San di mata mereka penuh kecemerlangan, wajah Jin Miaosen semakin memerah, dan matanya penuh kebanggaan. Retret Tang San berada tepat di depan tubuh Suzu, dan para tetua bergiliran melindungi Dharma untuknya. Dan masalah Kaisar Kong Jingjing yang tersapu oleh pukulan Suzu telah menyebar seperti api dan menyebar dengan cepat ke seluruh Kekaisaran Richen. Bagaimanapun, itu adalah kaisar. Selain itu, kaisar, yang dikenal dengan kekuatan super defensifnya, dijatuhkan oleh leluhur pohon dengan kekuatan surga dan bumi yang luar biasa. Tanyakan saja, di seluruh benua, siapa yang dapat melakukan ini murni dengan kekuatan. Klan pohon emas biru, yang telah lama dianggap sebagai sumber daya, juga muncul kembali dalam visi praktisi utama. Retret Tang San tidak berlangsung lama, 7 hari kemudian, dia bangun dari retret lagi. Selama 7 hari ini, dia pertama kali mencoba berkomunikasi dengan leluhur pohon dengan indera ketuhanannya. Suzu benar-benar hanya memiliki naluri, bukan kebangkitan kebijaksanaan, tetapi mengandalkan efek Chaos Ki,
Tang San menjalin hubungan tertentu dengan asal-usul kehidupan di planet ini Suzu, mengandalkan belitan Chaos Key, Tang San untuk tertentu sejauh mana dia dapat meminjam kekuatan leluhur, tetapi seperti yang dia harapkan, tidak mungkin untuk mewariskan kekuatan leluhur kepadanya. Jika dia memiliki sedikit pengetahuan, dia akan ditentang oleh para leluhur. Tapi 7 hari ini tidak sia-sia, sementara Tang San menyatu dengan leluhur pohon dengan energi kekacauan, sambil menyerap energi kehidupan besar yang diberikan leluhur pohon kepadanya, dia terus memelihara dan memperbaiki tubuhnya. Jadikan energi hidupmu sendiri dan kekuatan fisik sangat meningkat. Kecuali transformasi rubah surgawi, semua tanda garis keturunannya yang lain telah dinaikkan ke tingkat peringkat ke-11. Bahkan merek garis keturunan super seperti Jin Mengbian dan Kaisar Perak Biru Chaos telah menerima peningkatan dan manfaat besar. Sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasi Orde ke-11-nya. Dan Tang San menemukan bahwa ketika dia menggunakan energi kehidupan leluhur pohon untuk menanamkan dan melindungi klan pohon emas biru, dia dapat menggunakan lebih banyak kekuatan leluhur pohon, jelas karena leluhur pohon secara naluriah merasa malu dengan klan. Dalam beberapa hari terakhir, ia juga telah melakukan persepsi dan penelitian yang cermat dalam hal ini. Dengan koneksi Chaos Key, identitasnya sebagai juru bicara leluhur pohon telah diakui oleh semua klan pohon emas biru. Seluruh kota Jianmu telah sepenuhnya diperbarui, dipenuhi dengan energi kehidupan yang sangat besar, dan bahkan lebih terintegrasi. Kekuatan leluhur pohon meningkat, yang dirasakan oleh semua klan pohon emas biru, tetapi selain semangat 3 hari pertama, kekuatan yang dipancarkan oleh leluhur pohon hanya akan memengaruhi klan pohon emas biru, itu tidak berpengaruh pada ras lain. Ketika Tang San bangun dari latihannya, para tetua dari klan pohon emas biru yang melindunginya tidak bisa tidak membuka mata mereka, dan semua mata mereka terfokus padanya. Tang San bangkit, dan para tetua bangkit satu demi satu, membungkuk padanya. Lingkaran cahaya biru emas muncul di mata Tang San, dan berkata dengan suara yang dalam, "Penatua. Bawahan ini ada di sini." Penatua pertama datang ke Tang San dan memberi hormat dengan hormat. Setelah apa yang terjadi hari ini, dia benar-benar melepaskan keegoisannya, karena setelah Tang San kembali ke pohon leluhur, manfaat yang diberikan kepada semua orang jauh lebih besar daripada saat mereka berkultivasi sebelumnya. Sekarang semua tetua sudah yakin, belum lagi karena kedatangan Tang San, kekuatan leluhur pohon bahkan telah menyapu King Kong King. Dikatakan bahwa Raja Kong Jingjing benar-benar terluka, dan dia tidak bisa keluar dari retret setelah kembali. Apakah ada bisnis yang harus ditangani baru-baru ini? Tang San bertanya. Ya, seseorang dari istana leluhur telah menunggu akhir retretmu, kata tetua dengan hormat. Tang San sedikit mengangguk dan berkata, tolong. Tidak lama kemudian, seorang utusan dari istana leluhur dibawa oleh orang-orang pohon emas biru. Melihat utusan ini, Tang San tidak bisa membantu tetapi bergerak sedikit di dalam hatinya. Yang satu ini memiliki penampilan yang tampan, tubuh yang lurus, dan terlihat seperti manusia, hanya beberapa helai rambut putih di telinga yang mengungkapkan rasnya. Utusan yang datang sebenarnya dari klan Tianhu. Kamu harus tahu bahwa bahkan ketika Tuan Muda Mei berada di kota Keri, sebagian besar utusan yang datang adalah ras petarung lainnya. Melihat Tang San, utusan dari klan Tianhu jelas lebih memperhatikan 8 duri di belakangnya, lalu memandang leluhur pohon besar di belakangnya, membungkuk dan memberi hormat, dengan sikap yang sangat rendah hati. Ling Tian dari klan rubah memberi hormat kepada leluhur pohon dan patriark emas biru. Praktisi klan Tianhu tingkat Raja Iblis, hanya melirik lawan, Tang San menilai kultivasi lawan. Dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah pihak lain datang ke sini, dia langsung mengaktifkan kekuatan garis keturunan, bukan untuk mengendalikan keberuntungan di sini, tetapi untuk merasakan keberuntungan di sini, terutama apakah leluhur pohon itu nyata. Di permukaan, Tang San secara alami berpura-pura tidak tahu. Apa yang bisa dirasakan pihak lain, dia juga bisa merasakannya. Dia juga transformasi rubah surgawi tingkat 10, dan mata surgawi lingkinya bahkan lebih tinggi dari transformasi rubah surgawi biasa. Mengabaikan penyelidikan pihak lain, dia hanya tersenyum dan berkata, utusan istana leluhur datang. Aku tidak tahu kenapa. Leluhur pohon benar-benar pulih. Di bawah stimulasi Chaos Key, dia telah membangkitkan naluri tertentu dan memadatkan kembali energi kehidupan asli planet ini. Ini sepenuhnya benar. Bintang Falan sendiri memiliki tingkat yang sangat tinggi, sebagai sumber kehidupan, dan bahkan bagian dari penguasa pesawat,
dalam hal jumlah total energi kehidupan, bahkan mantan Raja Iblis Kristal pasti jauh lebih rendah. Bagaimanapun, leluhur pohon memiliki kemampuan untuk berkembang biak, dan pemulihan leluhur pohon pasti akan mengarah pada peningkatan keberuntungan seluruh benua peri, bahkan lebih dari itu untuk klan pohon emas biru. Saat melihatnya dengan Lingki Tianyan, yang bisa kamu lihat adalah seberkas cahaya besar yang membubung ke atas. Tang San memperkirakan bahwa Kaisar Iblis Rubah Surgawi dapat melihat dari istana leluhur. Belum lagi jaraknya yang begitu dekat. Ling Tian membungkuk sedikit lagi dan berkata, Yang Mulia Tianhu senang mendengar bahwa leluhur pohon telah pulih, dan secara khusus mengirimku sebagai utusan untuk memberi selamat kepadanya. Pemulihan leluhur pohon adalah berkah bagi seluruh benua peri. Selamat, dan bawalah hadiah khusus dari istana leluhur untuk para bangsawan. Tang San tersenyum dan berkata, utusan itu sangat sopan. Aku juga kebetulan memiliki sesuatu untuk dilaporkan ke istana leluhur, dan aku akan menyusahkan utusan itu untuk membawa permintaan klanku kembali ke istana leluhur kali ini. Ling Tian tertegun sejenak, dan berkata, tolong beritahu saya. Tang San berkata dengan tegas, sejak nenek moyang pohon tertidur, klan pohon emas biruku telah didambakan oleh berbagai klan karena energi hidupnya yang besar, dan ada banyak perilaku berburu dan memenjarakan terhadap klanku. Ini telah menyebabkan perkembangan klan kami menderita dampak serius. Sekarang nenek moyang pohon pulih, aku adalah patriark baru, dan aku berharap untuk diakui oleh pengadilan leluhur, meminta semua ras besar di kota-kota utama untuk melepaskan anggota klanku, dan mengembalikan sisa-sisa anggota klan yang telah meninggal ke klanku. Ini, Ling Tian jelas tidak berharap Tang San membuat permintaan seperti itu saat ini. Klan pohon emas biru selalu lemah dan ditindas oleh berbagai klan. Semua orang tahu manfaat yang dapat diberikan oleh anggota klan pohon emas biru. Anggota garis keturunan langsung dari klan pohon emas biru bahkan lebih berharga. Pada saat ini, permintaan Tang San masuk akal. Bagaimanapun, klan pohon emas biru juga merupakan pengendali kota besar. Tidak ada yang akan memperhatikannya sampai leluhur pohon bangun. Paling-paling, leluhur memarahi klan pohon emas biru atas tindakan mereka, tetapi mereka tidak benar-benar melakukan apa-apa. Namun, kebangkitan leluhur pohon sangat penting bagi seluruh benua peri, terutama leluhur pohon yang secara pribadi menembak, menerbangkan King Kong Jing Huang, yang bahkan lebih mengejutkan benua itu. Kaisar Iblis Besar Tianhu mengirim utusan untuk mewakili istana leluhur kali ini, hanya untuk memenangkan klan pohon emas biru. Tang San melanjutkan, jika kamu bersedia melakukan ini, klan kami tidak dapat lagi mengejar segala sesuatu di masa lalu. Jika di masa depan masih ditemukan bahwa ada kasus perburuan atau memperbudak anggota klan kami akan berusaha keras untuk memperluas balas dendam. Segera, aku akan pergi ke kota-kota besar dengan kehendak leluhur pohon untuk menemukan nafas klanku dan menyelamatkan yang hilang. Begitu dia mengatakan ini, semua tetua dari klan pohon emas biru yang hadir terkejut. Klan pohon emas biru telah lemah selama bertahun-tahun, dan hampir semua ras berani menggertak mereka karena mereka tidak pandai bertarung. Level yang sama hampir selalu merupakan eksistensi terlemah. Tang San mengatakan ini, itu setara dengan keinginan untuk menjadi tangguh di klan, dan konflik hampir tak terhindarkan. Meskipun leluhur pohon menunjukkan kekuatan besar sebelumnya, tubuh leluhur pohon tidak dapat bergerak ke sini. Penatua pertama hendak mengatakan sesuatu, ketika tiba-tiba, tubuh leluhur pohon di belakang Tang San tiba-tiba mengeluarkan lapisan kecemerlangan biru-biru, cahaya keemasan ditaburkan di setiap daun, menyinari Tang San, seolah-olah untuk tubuhnya dilapisi dengan lapisan emas. Napas kehidupan Tang San tidak bisa membantu tetapi bangkit kembali. Ada perasaan menyatu dengan leluhur pohon. Klan Tianhu Ling Tian tidak bisa membantu tetapi sangat mengubah wajahnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini kekayaan Ki Tang San langsung melonjak, dan bahkan merasa seperti dia akan langsung ke langit, dengan tingkat budidaya rubah langit berekor 7. Pada saat ini beberapa tidak berani melihat langsung ke patriark baru klan pohon emas biru di depannya. Memikirkan penjelasan yang diberikan oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi sebelum dia keluar, Ling Tian dengan hormat berkata, aku akan menyampaikan keinginanmu ke istana leluhur. Kali ini, aku juga membawa hadiah dari Rubah Surgawi untuk memberi selamat kepada leluhur pohon atas kebangkitannya. Saat berbicara, itu mengangkat kedua tangan di depannya, dan benda putih sebening kristal muncul di depan Tang San. Melihat ini, Tang San tidak bisa menahan perasaan aneh. Karena ini tidak lain,
Ini adalah biji teratai keberuntungan yang dihasilkan oleh polong teratai di Paradise Flower Center. Pada awalnya, Tang San menyuap master pesawat dengan hal keberuntungan yang kental ini, yang menjadi dasar keberhasilannya dalam mengatasi bencana. Tapi dia tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis Rubah Surgawi akan begitu bersedia memberikannya kepada klan Pohon Emas Biru. Tang San tahu efek dari hal ini bahkan lebih jelas daripada Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Namun, Tang San segera memahami niatnya. Biji teratai ini sendiri dibentuk oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan garis keturunan klan Rubah Surgawi selama bertahun-tahun berdasarkan kekuatan keberuntungan. Yang dipadatkan adalah keberuntungan pesawat. Biji teratai dikirim ke sini dengan bantuan kehidupan energi leluhur pohon untuk memelihara keberuntungannya. Tentunya kekuatan keberuntungan yang dibawa oleh biji teratai juga akan membantu para leluhur mengumpulkan energi kehidupan. Klan Tianhu juga bisa mendapatkan lebih banyak persahabatan dari klan Pohon Emas Biru, yang jelas merupakan pedang bermata dua. Tampaknya kondensasi sumber kehidupan yang dibawa oleh kebangkitan leluhur pasti membawa manfaat besar bagi Kaisar Iblis Besar Tianhu, sehingga pria ini tidak perlu mengeluarkan biaya. Dengan pemahaman yang jelas di dalam hatinya, Tang San menarik tangan kanannya, lingkaran biru samar beriak, menyelimuti biji teratai yang beruntung, dan menariknya di depannya. Setelah sedikit pengamatan, dia berkata sambil tersenyum, "Sampaikan terima kasihku, Yang Mulia Tianhu." Ling Tian tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Yang Mulia berkata, ketika kamu melihat biji teratai ini, kamu harus dapat memahami apa yang dia maksud. Juga, kamu sekarang adalah patriark dari klan Pohon Emas Biru, dan tentu saja kamu adalah pemilik kota Jianmu yang baru. Menurut aturan pengadilan leluhur, kamu harus pergi ke pengadilan leluhur untuk ditanyai dalam waktu 1 tahun. Jika pembekalan berhasil, kamu dapat bertanggung jawab atas kota Jianmu. Yang Mulia akan sepenuhnya mendukung pembekalanmu. Kota Jianmu juga merupakan salah satu kota utama di benua peri. Xiao Mei mewarisi kota-kota Keri dan terutama melaporkan tugasnya. Jika Tang San menjadi pemilik kota-kota Jianmu, dia tentu juga harus melaporkan tugasnya. Tapi sikap Kaisar Iblis Tianhu dan tanya jawab Xiao Mei jelas sangat berbeda. Keluarga Pohon Emas Biru memadatkan asal-usul kehidupan dengan nenek moyang pohon, yang sangat bermanfaat bagi kondensasi keberuntungan di benua peri. Tang San bisa membayangkan bahwa, apakah itu Kaisar Iblis Rubah Surgawi atau Kaisar lainnya, untuk pengembangan seluruh benua, dia tidak akan pernah menghentikannya untuk menjadi seorang Kaisar. Setelah sumber kehidupan lebih terkonsentrasi, bukan tidak mungkin bagi benua peri untuk memiliki beberapa Kaisar lagi, yang merupakan hal yang baik untuk semua ras di benua peri. Terima kasih, Yang Mulia Tianhu. Aku akan segera pergi. Aku akan pergi ke kota-kota besar lainnya untuk menemukan anggota klanku yang hilang. Kemudian aku akan pergi ke istana leluhur untuk melaporkan tugasku. Melihat tekad Tang San, Ling Tian tidak banyak bicara. Hal semacam ini tidak dapat dibujuk, terlebih lagi, ketika Tang San baru saja membuat keputusan ini, dia jelas mendapat dukungan dari Susu. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Ling Tian, yang mewakili istana leluhur, pergi. Tang San diam-diam merasakan hubungan antara Susu dan dirinya sendiri. Setelah dia membuat pernyataan sebelumnya, hubungannya dengan Susu jelas menjadi lebih dekat. Susu secara naluriah semakin dekat dengannya. Tang San sudah tahu konteks umum. "Penatua, tolong panggil semua tetua, aku punya sesuatu untuk diumumkan." Penatua memandang Jin Miaolin, yang tubuhnya diselimuti kecemerlangan leluhur pohon dan tidak bisa menahan nafas dalam hati. Itu ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi masih berkata kepada Tang San, "Patriark, pergi ke kota-kota utama lainnya untuk meminta klan, aku pikir kamu harus lebih memikirkannya." Tentu saja, inilah yang ingin dilakukan semua klan kami. Namun, klan kami tidak pandai berkelahi, dan begitu ada konflik, terutama di kota-kota utama tempat Kaisar duduk, aku khawatir itu akan menderita. Tang San menatapnya dengan tenang, dan berkata, "Sebelum pohon leluhur terbangun, tentu saja itu tidak mungkin. Tapi sekarang, pohon leluhur telah terbangun, kecemerlangan pohon leluhur akan menyelimuti klan kita, dan tidak ada ras yang bisa menggertak kita lagi. Mengapa orang-orang dari klanku hanya bisa tinggal di satu sudut dan tinggal di kota terdalam kota Jianmu? Karena aku telah menjadi pemimpin klan, aku ingin mengembalikan semua tatanan klanku menjadi normal, dan ini membutuhkan pencegahan kekuatan. Biarkan mereka yang mengingini kita tahu bahwa warisan darah leluhur tidak mudah diganggu. Yakinlah, para tetua,
aku tidak membuat keputusan buta karena dorongan hati. Ini juga keputusan para leluhur, kecemerlangan leluhur akan selalu menyinari kita, bahkan jika itu menghadapi kaisar, aku yakin mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Saat berbicara, dia mengangkat tangannya, dan lingkaran cahaya emas samar keluar dari tangan Tang San, mendarat di tetua pertama. Tiba-tiba, Penatua Agung segera merasakan seluruh tubuhnya menjadi hangat. Sebagai penguasa kehidupan di tingkat Raja Besar, ia segera memahami apa yang terjadi pada dirinya sendiri, dan samar-samar, ia dapat merasakan aura leluhur pohon seolah-olah terpatri pada dirinya sendiri, memperpendek jarak antara dirinya dan pohon, dan ada perasaan bahwa mereka dapat menggunakan kekuatan leluhur kapan saja. Untuk sementara, sesepuh yang lebih tua tidak bisa membantu melebarkan matanya dengan kegembiraan, dan hatinya bahkan lebih campur aduk. Itu berlutut ke arah Suzu dan juga ke arah Tang San, tersedak dengan air mata dan berkata, "Terima kasih atas hadiah Suzu, terima kasih kepada Patriark atas toleransimu." Ketika Jin Miaolin pertama kali kembali, itu menghalangi dengan segala cara yang mungkin. Untuk kepentingan egoisnya sendiri, dia tidak ingin dia mewarisi kekuatan leluhur, tetapi sekarang Tang San membalas dengan kebajikan, memberinya kekuatan leluhur, sehingga itu juga dapat dimobilisasi sampai batas tertentu. Kekuatan pohon leluhur sepenuhnya meyakinkan tetua yang egois ini, dan baru sekarang dia mengerti seberapa banyak Jin Miaolin dapat meminjam kekuatan pohon leluhur, yang merupakan sesuatu tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Segera, tetua pertama memanggil para tetua klan pohon emas biru ke depan Suzu. Tang San tidak banyak bicara, hanya melambaikan tangannya, mengeluarkan cahaya keemasan dari tubuh Suzu dan menempelkannya pada para tetua ini. Ketika para tetua merasakan perubahan dalam hubungan antara mereka dan leluhur pohon, mereka semua terkejut dan tidak dapat dijelaskan. Merek leluhur pohon berarti bahwa mereka semua dapat menggunakan kekuatan leluhur pohon sampai batas tertentu. Aku percaya bahwa setiap orang telah merasakan perubahan mereka sendiri. Ini adalah hadiah dari leluhur pohon untuk kita masing-masing, dan yang harus kita lakukan adalah membiarkan kecemerlangan leluhur pohon bersinar pada setiap anggota klan pohon emas biru. Selanjutnya, aku akan pergi ke berbagai negara dan menyambut kembali klan kami. Ketika kami melakukan semua ini, kecemerlangan leluhur pohon akan bersinar lebih terang, yang akan memungkinkan kami untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan dan memancarkan kecemerlangan ke setiap klan. Biarkan klan pohon emas biruku berdiri mulai sekarang, tidak perlu lagi khawatir diincar oleh orang lain, dan dapat berjalan dengan berani di bawah matahari. Ya, ikuti perintah leluhur pohon, dan instruksi Patriark. Semua tetua klan pohon emas biru membungkuk di depan Tang San dengan tulus. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, "Pada bulan depan, aku akan memimpin semua orang untuk berkenalan dengan kecemerlangan pohon leluhur, dan kemudian kita akan berangkat. Aku sudah mendaftar ke istana leluhur, dan biarkan pengadilan leluhur menjelaskan persyaratan kami ke kota-kota besar. Dalam sebulan, jika kota-kota besar masih tidak dapat melepaskan klan kami, maka inilah saatnya bagi kami untuk memulai tindakan." Ya, setelah menjelaskan semua ini, Tang San memerintahkan para tetua klan pohon emas biru untuk berkultivasi sendiri terlebih dahulu, untuk merasakan manfaat dan bantuan yang dibawa oleh merek leluhur pohon, dan kemudian dia juga mundur. Tidak terus berada di sisi Suzu, tetapi di kediaman Patriark yang telah disiapkan untuknya. Jin Miaosen selalu berada di sisi Tang San, dan dia secara alami menerima kecemerlangan leluhur pohon. Untuk kakak laki-laki ini, penghormatan batinnya jauh melebihi para tetua lainnya. Tidak pernah terbayangkan bahwa kedatangan Tang San akan memecahkan masalah besar klan pohon emas biru dalam waktu sesingkat itu, dan bahkan memiliki tanda kebangkitan klannya sendiri, yang jelas merupakan harapan terbesarnya. Begitu, sebagai garis keturunan leluhur pohon, apa yang bisa membuatnya lebih menarik dari ini? Setelah mengirim Jin Miaosen pergi, Tang San menutup pintu, duduk bersila di tempat tidur, menyisir apa yang diperolehnya dari perjalanan ini, termasuk komunikasi dengan suku Huoli di Laut Merah Magma. Tidak diragukan lagi, pengalaman klan pohon emas biru adalah kejutan baginya, tetapi itu juga kejutan bagi benua peri. Di bawah stimulasi Tang San yang tidak disengaja dengan energi kekacauan, kebangkitan pohon leluhur jelas merupakan hal yang baik untuk seluruh benua peri, dan keberuntungan klan monster asli dan klan roh, yang telah tersebar, juga ditingkatkan lagi. Menanggung beban terberat, itu adalah klan Tianhu yang paling diuntungkan, ini jelas bukan yang ingin dilihat Tang San. Tetapi banyak hal telah terjadi,
kekuatan leluhur pohon dari asal-usul kehidupan di planet ini sangat besar, bahkan jika Tang San ingin menghancurkannya sekarang, dia tidak dapat melakukannya. Sekali kamu mencoba untuk menghancurkannya, itu pasti akan menarik balas dendam gila dari penguasa pesawat. Asal-usul kehidupan adalah dasar dari keberadaan dan evolusi sebuah planet, dan tidak ada yang lebih penting dari ini. Jadi, sekarang yang bisa dia lakukan adalah memanfaatkan situasi sebaik mungkin. Ketika leluhur pohon pulih, itu adalah klan Tianhu yang paling diuntungkan, dan meskipun Kaisar Iblis Tianhu dipukul dengan keras sebelumnya. Namun dengan kembalinya keberuntungan, kekuatannya juga akan sangat kembali, bahkan meningkat ke level yang lebih kuat dari sebelumnya. Ini semua adalah manfaat dari klan pohon emas biru, atau lebih tepatnya leluhur pohon yang membawanya. Kali ini, istana leluhur mengirim utusan untuk datang, dan orang-orang yang datang adalah orang-orang dari klan Tianhu, yang dapat membuktikan bahwa Kaisar Iblis Tianhu berharap untuk menunjukkan bantuannya kepada klan pohon emas biru dan memanfaatkannya dengan lebih baik kekuatan sumber kehidupan leluhur pohon di masa depan, dan juga membiarkan klan menentukan apakah pemulihan leluhur itu nyata. Oleh karena itu, Tang San akan pergi ke istana leluhur untuk melaporkan tugasnya selanjutnya, dan dia pasti akan mendapatkan dukungan penuh dari Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Pembicaraan istana leluhur Kekaisaran Richen terutama membutuhkan dukungan dari kaisar utama di sisi roh dan monster, tetapi sebagai pemimpin istana leluhur, kata-kata Kaisar Iblis Tianhu masih akan membawa banyak bobot. Adapun apakah Kaisar klan roh akan mendukungnya, Tang San tidak khawatir sama sekali. Untuk benua peri, selalu menjadi dunia di mana kekuatan adalah yang paling dihormati. Kekuatan yang tidak mencukupi, yang lain adalah karena ada kaisar lain yang ingin merebut kota Keri. Tetapi situasi ini tidak ada di pihak klan pohon emas biru. Karena alasan leluhur pohon, sebelum leluhur pohon tidak pulih, meskipun keluarga pohon emas biru lemah, tidak ada kaisar yang berani mengambilnya. Aku takut setelah merampok kota Jianmu, bagaimana jika leluhur pohon itu pulih? Terlebih lagi, sekarang Suzu telah pulih, bahkan jika Tang San tidak melakukan apa-apa, pembekalannya sebagai penguasa kota-kota Jianmu tidak akan disalahkan. Secara khusus, hal pertama yang perlu dipikirkan oleh ras roh utama sekarang adalah apakah kekuatan sumber kehidupan yang diwakili oleh leluhur pohon akan merawat mereka setelah leluhur pohon pulih. Apakah itu akan mempengaruhi perkembangan berbagai klan mereka, terutama klan kekuatan utama dari sistem tanaman, mungkin yang paling terpengaruh. Jadi, yang bahkan tidak diharapkan Tang San adalah bahwa manfaat terbesar dari perjalanan ini sebenarnya diperoleh dari sisi lain benua peri. Klan pohon emas biru akan membawanya lebih dari yang dia bayangkan. Selanjutnya, kamu memiliki banyak ruang untuk bermanuver. Untuk masalah yang Xiao Mei akan hadapi di masa depan, aku juga dapat memiliki cara yang lebih baik untuk mengatasinya. Namun, saat ini, tidak cocok untuk memberitahu Xiao Mei, jika tidak, ketika saya bertemu dengannya sebagai Jin Miaolin di masa depan, sangat mudah untuk mengungkapkan rahasia di depan para kaisar. Cahaya berkedip, menara waktu dan ruang diam-diam muncul di depan Tang San, dan cahaya ilusi dan bayangan berkedip di depan Tang San. Dengan peningkatan kultivasinya sendiri, termasuk perubahan tingkat sumber kehidupan, ia menciptakan karya ini sendiri. Artefak terus berkembang dan dipelihara. Asal-usul menara waktu dan ruang adalah penanda ruang dan waktu. Hal ini terlalu tinggi dan melibatkan kekuatan asal-usul seluruh alam semesta. Kekuatan waktu dan ruang dapat digunakan dengan baik, itu tidak hanya untuk membantu Tang San pulih ke kekuatan sebelumnya, tetapi juga kunci untuk membantunya membuka dunia yang lebih luas setelah dia kembali ke alam dewanya sendiri di masa depan. Selama Tang San dapat pulih ke tingkat Raja Dewa, maka menara ruang dan waktu pasti akan dapat memasuki kategori senjata Super Divine, dan tidak akan pernah kalah dengan Trisula Dewa Laut dan Asura Divine Sword. Mata Tang San menyala, menara waktu dan ruang di depannya memancarkan lingkaran cahaya lembut di bawah infus kesadaran ilahi, dan segera menyelimuti tubuh Tang San, cahaya redup dan bayangan menghilang tanpa suara. Dan Tang San tampaknya masih duduk di sana bersila, seolah-olah semuanya telah kembali normal, bahkan aura dan kekuatan hidupnya tidak berubah. Kota Keri, cahaya perak tetap ada, dan aura dingin menjulang, dan cahaya merah berkedip samar di dahi Xiao Mei. Ketajaman ini dengan mudah membelah ruang di sekitarnya, dan setiap ruang yang terbelah akan memiliki sejumlah besar kekuatan ruang yang mengalir masuk, menyusup ke tubuhnya. Pada hari-hari ketika Tang San pergi, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan dan kultivasi,
karena dia tahu betul bahwa dia akan menghadapi banyak kesulitan di masa depan, jadi dia tidak bisa mengandalkan Tang San untuk segalanya, hanya miliknya sendiri. Hanya ketika mereka kuat mereka dapat bekerja sama dan saling melengkapi dengan Tang San, dan mengatasi level yang paling sulit. Adapun kota Keri, secara alami diserahkan kepada sang putri untuk mengelolanya, sedangkan kota kayu buatan manusia secara alami ditangani oleh Xiao He. Mantan Raja Iblis Merak ini sekarang telah sepenuhnya membawa peran manusianya dan telah melakukan pekerjaan dengan baik. Umat manusia kini telah mengakui kepemimpinannya. Dengan bantuan klan raksasa laut dan klan pohon Haiti, sebuah kota dengan kayu bangunan yang menghubungkan pulau-pulau besar secara bertahap sedang dibangun. Meskipun akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya, semuanya dalam keadaan berkembang. Organisasi penebusan mengumpulkan manusia secara diam-diam di seluruh benua, membuat pemukiman manusia lebih terkonsentrasi, membentuk pemukiman besar. Ketika waktunya tepat, hanya area teleportasi besar yang perlu muncul di pemukiman, dan manusia di pemukiman dapat diteleportasi dalam waktu singkat. Dan waktu untuk transmisi penuh ini sebenarnya hanya ketika Xiao Mei menjadi kaisar, atau Tang San menjadi kaisar. Justru karena dia jelas tentang hal-hal ini dan tanggung jawab yang dia pikul, kultivasi Tuan Muda Mei menjadi semakin tekun. Setelah hari-hari memelihara Asura Excalibur, dan hubungan dekatnya dengan Asura Excalibur di kehidupan sebelumnya, sekarang dia menjadi semakin cocok dengan senjata Super Divine ini, dan tidak mungkin lagi hanya menggunakan Asura Excalibur untuk mengaktifkannya, itu kekuatan satu pukulan benar-benar terintegrasi secara bertahap dengan artefak super ini, menjadikannya mitra dan senjatanya sendiri. Kehamilan yang terus-menerus, ditambah dengan peningkatan kekuatannya sendiri, juga membuat Xiao Mei semakin merasa bahwa Asura Excalibur terus-menerus mendekatinya, memungkinkan dia untuk merasakan keberadaan Asura Excalibur lebih dan lebih jelas. Menurut rencana Tang San, ketika dia menjadi seorang kaisar, itu akan menjadi saat ketika pedang Asura tiba, dan pada saat itu, kekuatannya akan langsung dipromosikan dari kaisar biasa ke keberadaan teratas di antara para kaisar, sehingga dia bisa benar-benar mengejutkan dan menghalangi pengadilan leluhur. Melalui latihan, Xiao Mei mengintegrasikan maksud pedang penghakiman dari Asura Excalibur ke dalam kekuatan luar angkasanya, dan dia menemukan bahwa akan lebih mudah untuk mengontrol ruang dengan cara ini. Elemen ruang sangat aktif, dan secara umum, itu hanya dapat dibimbing oleh indera ilahi. Bahkan jika elemen ruang telah sangat dikenali olehnya, dalam proses bimbingan ini, persyaratan untuk indera ilahi masih sangat tinggi. Tapi setelah menambahkan Judgment Sword Intent dari Asura Divine Sword, semua ini telah mengalami perubahan besar. Judgment Sword Intent dari Asura Divine Sword telah menyebabkan perubahan yang sangat luar biasa pada seluruh Xiao Mei. Di antara retakan, Judgment Sword niat dapat terus menjaga stabilitas celah-celah ruang ini, sehingga ia menjadi lebih lancar dalam proses menyerap dan memanfaatkan elemen-elemen ruang, dan dengan demikian membentuk komunikasi yang lebih stabil dengan elemen-elemen ruang. Elemen spasial yang bisa dikendalikan juga semakin banyak. Semakin dia cocok dengan artefak super ini, semakin dia menemukan bahwa dia bisa mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan dari artefak super ini, sehingga dia bisa merasakan kekuatannya terus meningkat dan meningkat setiap hari. Halo lembut diam-diam muncul di ruang retret Xiao Mei, diikuti oleh sosok ilusi. Ketika sosok ilusi ini muncul, Xiao Mei tidak menanggapi, dan bahkan indera ilahinya tidak memperhatikan kedatangan pihak lain. Itu adalah lampu merah di dahinya yang berkedip sedikit, memancarkan kedekatan dengan sosok ilusi, dan ini membangunkan Xiao Mei dari latihannya. Retakan ruang di sekelilingnya tertata rapi dalam sekejap, membentuk lingkaran cahaya perak di sekelilingnya, seolah menghubungkan ruang, dan Xiao Mei juga membuka matanya karena terkejut. Ketika dia melihat sosok ilusi Tang San, hatinya tegang, dan dia tanpa sadar berkata, "Ada apa denganmu? Bagaimana bisa menjadi seperti ini?" Tang San tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja, aku tidak mengirim tubuhku kembali kali ini, tetapi menggunakan menara waktu dan ruang untuk mengirim kesadaran ilahiku ke sisimu. Ini hanya untuk mentransfer kesadaranku, perlindungan menara ruang dan waktu, konsumsinya akan sangat kecil dan akan sangat mudah. Tidak perlu lagi mengatur susunan teleportasi besar untuk memfasilitasi komunikasi kita." Mendengar apa yang dia katakan, Xiao Mei merasa lega, tetapi dia sedikit mengeluh, "Tapi kita tidak bisa berpelukan seperti ini." Melihat matanya yang kesal, Tang San mematahkan pertahanannya hampir seketika,
dan berkata sambil tersenyum, baiklah, maka lain kali aku akan berteleportasi kembali ke tubuhku. Xiao Mei tersenyum dan berkata, aku memikirkanmu, aku khawatir kamu menginginkannya. Ya, kamu benar, itu yang aku inginkan, peluk. Tang San menunjukkan senyum, saat ini keinginannya untuk bertahan hidup benar-benar penuh. Dia memandang Xiao Mei dari atas ke bawah, dan berkata dengan kekaguman, ya, sangat bagus, kamu telah membuat kemajuan besar dalam periode waktu ini. Kamu sudah dalam keadaan menjadi penguasa ruang, penggunaan kekuatan ruang angkasa telah sangat meningkat, dan kamu telah menggunakan pedang penghakiman. Semuanya terintegrasi ke dalam persepsimu tentang elemen ruang. Xiao Mei tersenyum dan berkata, kamu bisa melihatnya langsung, itu sangat membosankan. Aku masih ingin memamerkanmu. Sekarang aku memiliki hubungan dekat dengan Asura Excalibur. Lihat. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya untuk menggenggamnya, dan cahaya merah bersinar, dan pedang panjang sederhana dengan panjang sekitar 3 kaki 6 inci dan seluruh tubuh merah muncul di telapak tangannya. Saat pedang panjang ini muncul, temperamen Xiao Mei berubah, semacam keagungan yang menguasai dunia dan menguasai semua dunia. Di depannya, semuanya tampak menyerah dan bergidik. Ini adalah nafas pedang ilahi Asyura, setelah pedang ilahi penghakiman dari alam dewa, kekuatan untuk menilai segalanya. Meskipun Xiao Mei masih belum bisa menggunakan tubuhnya, aura pedang ilahi Asura sudah mulai benar-benar muncul. Tang San mengacungkannya dan berkata, pedang ilahi Asura telah mulai terwujud, yang berarti semakin dekat denganmu, itulah yang ingin kamu lakukan, biarkan itu menjadi artefak ilahimu, terus-menerus berinteraksi denganmu. Itu menyatu dan memelihara. Dengan cara ini, selama artefak super ini ada, kamu abadi. Ini juga yang paling diinginkan Tang San. Kematian istrinya Xiao Wu di kehidupan sebelumnya telah memberikan pukulan besar baginya. Oleh karena itu, setelah reinkarnasi, dia telah memikirkan bagaimana membuat istrinya yang bereinkarnasi tidak lagi mengalami krisis seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa fusi dengan artefak super adalah cara terbaik. Artefak super hampir merupakan keberadaan yang abadi, dan itu bertahan selamanya. Menggunakan artefak super sebagai artefak kelahirannya, kecuali dia tidak ingin hidup, maka selama artefak super itu ada, maka dia tidak akan berada dalam bahaya. Artefak super akan melindungi kesadaran ilahi yang lengkap, bahkan jika tubuh tidak ada, melalui kesadaran ilahi yang kuat dan kekuatan sumber artefak super, ia dapat dilahirkan kembali dengan menyerap vitalitas langit dan bumi. Selain kemampuan kelahiran kembali nirwana dari garis keturunan Undead Phoenix yang masih dia miliki, dia bahkan lebih tinggi dari Tang San dalam hal kemampuan bertahan hidup. Xiao Mei mengangguk dan bertanya, kemana saja kamu baru-baru ini? Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, aku sudah kembali ke benua peri, di Kekaisaran Richen. Aku belum pernah ke dunia klan roh sebelumnya, aku berencana untuk bepergian ke sana untuk sementara waktu, jangan khawatir. Mendengar bahwa dia telah kembali ke benua peri, Xiao Mei menghela nafas lega. Meskipun laut adalah domain Tang San, Dewa Laut, dia tidak berada di area yang sama, jadi dia masih sedikit gelisah. Sekarang dia telah kembali ke benua peri, dia secara alami akan merasa lebih nyaman. Jangan lupa tentang merekrut kerabat dengan seni bela diri. Namun, aku tidak berpikir itu baik bagi aku untuk berpartisipasi sebagai Dewa Laut. Sangat mudah untuk memprovokasi reaksi keras dari istana leluhur, aku sedikit khawatir. Xiao Mei mengerutkan kening. Tang San berkata, aku kembali kali ini untuk memberitahumu bahwa aku tidak akan menggunakan identitas Dewa Laut untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kamu benar, identitas Dewa Laut terlalu sensitif. Meskipun pengadilan leluhur sudah tahu bahwa sepertinya ada Dewa Laut, tetapi aku tidak yakin apakah Dewa Laut adalah kaisar atau sesuatu yang lain. Tetapi di dalam hati mereka, yang terbaik bagiku untuk menjaga keadaan misterius ini. Kalau begitu kamu tidak ikut. Kali ini, reaksi Xiao Mei lebih besar lagi. Tang San langsung tertawa, melihat ekspresinya yang bersemangat, hatinya menghangat. Kamu masih tertawa, apakah kamu meninggalkanku sendiri? Bagaimana jika aku tidak bisa mengalahkan mereka? Xiao Mei berkata dengan marah. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri sekarang, terutama sekarang setelah Asura Excalibur ada, dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan semua praktisi di bawah level kaisar. Bagaimanapun, praktisi ini hampir semua pewaris kaisar, dan bahkan pewaris kaisar berikutnya. Setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya,
Mereka tidak tahu berapa banyak artefak kuat yang mereka miliki. Tidak begitu mudah untuk dihadapi. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.